Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati al-aizza rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemarin kita telah mengulas sedikit terkait dengan gender dan hukum pidana Islam. Namun di pembahasan yang lalu kita sudah membahas paham Islam terkait dengan gender. Kita akan berbicara nanti bagaimana gender pada masa pra-Islam. Jadi pada masa dahulu atau pra-Islam, kondisi perempuan dimanapun keadaan hampir sama. Perempuan tidak dihargai kemanusiaannya. Perempuan tidak dihargai kemanusiaannya. Ia diperlakukan sebagaimana harta kekayaan. Ya, saya garis bawahi, perempuan pada waktu itu disamakan dengan penguasaan harta. Bahkan secara teologis, perempuan adalah makhluk penggoda, setara dengan syaitan. Ini adalah paradigma gender, terutama di sini adalah wanita. Di masa pra-Islam, mereka menyetarakan wanita itu sebagai harta, sebagai hiasan, sebagai penggoda, dan diciptakan sebagaimana pemuas nafsu laki-laki. Banyak riwayat dan cerita dari berbagai bahasa yang tidak kita dengar dan terima tentang bagaimana kondisi perempuan pada masa pra-Islam, termasuk yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan bagaimana perlakuan kaum Arab jahiliyah. Ya. Qutilal insanu ma akfar. Mereka tidak segan-segan membunuh kaum wanita atau anak yang baru lahir. Ya. Kaum perempuan diperlakukan tidak manusiawi sejak kelahirannya. Mereka banyak dibunuh dengan cara yang keji. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bercerita setelah dia memeluk Islam, kemudian dia tertawa dan menangis. Kenapa? Karena semasa jahiliyahnya sebelum pra-Islam, dia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ini adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Qutilal insanu ma akfarah. Jadi Qutilal insan itu adalah terbunuhnya manusia atau anak-anak perempuan di masa jahiliyah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditimbun. Dan ini adalah kekejian. Ya. Kenapa demikian? Karena merasa malu orang tuanya dan terbebani kehidupan kalau mempunyai anak perempuan. Ya. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 58 sampai ayat 59, wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa hum kazim yatawarra minal qaumi min su'i ma yubashshiru bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'ama yahkumun. Nah, ini adalah ketika orang Arab pra-Islam atau masyarakat pada waktu itu sebelum datangnya Islam. Dan apabila seseorang
dari mereka diberi kabar gembira tentang apa? Tentang kelahiran anak perempuan. Zalla wajuhu muswadda. Hitamlah, merah padamlah muka mereka. Ya. Wahum kazim. Ya. Artinya apa? Artinya dia sangat marah pada dirinya, pada istrinya, ya. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Jadi seolah-olah itu adalah celah, kemudian kekejian dan aib bagi seorang laki-laki, kemudian dia mendapatkan anaknya seorang perempuan. Disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Itu merupakan berita yang buruk bagi orang-orang pra-Islam pada zaman itu. Ya. Apabila seorang anak perempuan dipelihara dengan atau dipelihara oleh sampai dewasa, maka ia menjadi barang yang dikuasai oleh ayahnya dan saudara-saudara laki-lakinya. Ia dapat ditukar dengan apa saja yang menjadi keinginan ayahnya, na'udzubillah, ya, atau saudaranya. Ia tidak dapat memiliki sesuatu atas nama dirinya. Jadi ada diskriminasi tentang itu. Jadi yang berhak mendapatkan waris adalah kaum laki-laki atau kaum Adam. Ini terjadi di masyarakat jahiliyah. Namun Islam ketika datang dimuliakan. Yang tadinya menjadi bahan eksploitasi, kemudian Islam mengangkat derajatnya menjadi manusia yang sangat mulia. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu juga bagian ketaatan ketika seorang taat kepada ibu. Kemudian berbakti kepada orang tua yang disebutkan oleh Nabi adalah ummuka summa abuka. Ini apa? Ini adalah pengangkatan al-Islam, pengangkatan Islam kepada derajat yang mulia, yaitu menempatkan wanita pada posisi yang pertama. Jika para wanita sudah baik, maka generasi setelahnya akan menjadi baik. Ahibati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Ini kemarin saya sudah membahas juga terkait dengan pengertian gender. Ya. Ada beberapa lanjutan ya. Ada beberapa lanjutan. Kemudian masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat yang pertama, sesuai dengan misi kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Maka praktek-praktek keji pra-Islam terhadap perempuan dihapuskan oleh Islam. Ya, di tengah-tengah buruknya perlakuan kaum jahiliyah terhadap perempuan Islam. Ya, mengaku keberadaan perempuan sebagaimana laki-laki disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat pertama itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi menyamakan bahwa perempuan itu diciptakan dalam jiwa yang sama, dalam jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian di dirinya diciptakan zauj itu artinya apa? Berpasang-pasangan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah ini ahibati rahimakumullah. Namun ada banyak memang penafsiran. Min nafsi wahidah ini apa? Min nafsi wahidah itu min nafsi Adam, katanya begitu. Ada juga menyampaikan bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuknya Adam. Tapi kalau kita melihat literal dalam ayat ini, bahwa Allah menciptakan dari zat yang satu. Artinya, zat yang satu itu apa? Zat yang dikehendaki oleh Allah untuk menciptakan Adam dan Hawa, yaitu min turab. Ya. Saya sudah membahas kemarin terkait dengan peristiwa ini, ya. Kalaupun pandangan di atas apa? Pandangan bahwa wanita itu diciptakan dari rusuknya Adam, min nafsi wahidah, diterima, yang mana asal kejadiannya Hawa dari rusuknya Adam, maka harus diakui bahwa ini hanya terbatas pada Hawa saja, bukan kepada seluruh wanita diciptakan dari Adam. Karena tidak mungkin, ya,
pertama awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau diterima asumsi itu, penafsiran itu bahwa Hawa itu diciptakan dari rusuknya Adam, maka tidak mengakomodir bahwa wanita-wanita setelah Hawa itu diciptakan daripada rusuk juga. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dan dari keduanya itu setelah Allah ciptakan dari nafs yang sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperbanyak laki-laki dan perempuan dari keduanya. Ya. Karena anak cucu Adam mereka baik laki-laki maupun perempuan berasal dari perpaduan kalau secara gender atau secara bioseks. Seks kemarin yang saya bahas adalah seks dan seksualitas itu berangkat daripada perpaduan sperma dan ovum itu. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran juga surah Al-Hujurat ayat 13. Ini yang sering banyak kita dengar. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini menandakan bahwa laki-laki maupun perempuan Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian menciptakan syu'ub. Syu'ub itu bisa disebutkan di sini bangsa, syu'ub. Kemudian qabail, suku ya. Qabail li ta'arofu, untuk saling mengenal, saling memahami, bukan saling permusuhan. Li ta'arofu, ta'arofu. Kalau tidak kenal maka ta'aruf kan gitu ya. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah adalah takwanya. Jadi tidak ada perlakuan laki-laki maupun perempuan di pandangan Allah sama. Ya, jangan stigma bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam, kemudian laki-laki bisa memperlakukan sekehendaknya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan di dalam hadis yang artinya sesungguhnya semua manusia adalah sama. Kesamaan mereka bagaikan gigi sisi yang rata. Gigi sisi itu gigi gerham. Ya, gigi gerham. Tidak ada yang lebih mulia ya dari satu dengan yang lainnya. Arab tidak lebih mulia dibandingkan dengan non-Arab, atau laki-laki dengan perempuan. Allah lebih mencintai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas bahwa Islam itu menghargai perempuan sebagaimana laki-laki karena ia juga manusia. Ia diciptakan min nafsi wahidah, yang notabene mereka mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas sebagai khalifah fil ard, ya. Sebagaimana penciptaan awal itu adalah penciptaan manusia itu wa idh qala lil malaikati dalam surah wa idh qala jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh malaikat untuk bersujud kecuali iblis itu terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi bagi Islam perempuan itu makhluk yang dimuliakan atau insan yang dimuliakan, mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak ada perbedaan laki-laki perempuan kecuali takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadikan beban bagi laki-laki karena dosanya wanita, juga tidak akan membebani dosa laki-laki terhadap perempuannya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah perkembangan Islam, bahwa Islam itu sangat memuliakan para kaum wanita, bukan seperti yang orientalis sampaikan bahwa Islam adalah agama yang diskriminatif, agama yang tidak memperlakukan perempuan dengan baik dan seterusnya, menjaga hak-hak perempuan, tidak.
tapi Islam justru memuliakan para perempuan di muka bumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas feminisme di dalam Islam. Bagaimana konsep Islam terkait dengan pemahaman ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.